Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Metia Sarin Latifah dari kelas A, Prodi Teknik Informatika, semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan dari merancang dan membangun jaringan baru untuk PT Honda Motor yang lebih stabil, andal, dan aman pada Cisco Paket Racer. Nah, di sini bisa terlihat dari soal studi kasusnya dan juga di sini ada ketentuan-ketentuannya. Langsung saja di sini kita buka Cisco Paket Racer-nya. Nah, di sini saya sudah membuka Cisco Paket Racer-nya. Sebelumnya juga di sini saya sudah menyiapkan skemanya. Topologi jaringan yang saya gunakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perusahaan untuk PT Honda Motor dengan pembagiannya sebagai berikut ini. Di mana pada studi kasus ini yaitu pada perusahaan PT Honda Motor yang dimana saya analogikannya, PT tersebut memiliki 3 buah gedung, yaitu terdapat gedung A, gedung B, dan gedung C, yang dimana saya telah membuat 3 gedung dan untuk menghubungkan antar gedung ini saya menggunakan 3 router, yaitu saya gunakan router PT yang nantinya akan saling terhubung pada setiap gedung. Kita perbesar gambarnya. Di sini bisa terlihat saya menggunakan 3 buah router. Dimulai dari gedung A. Gedung A ini saya tuliskan atau saya gambarkan sebagai data center, yang dimana pada gedung A ini terdapat 2 lantai. Pada kedua lantai ini saya menyimpan 2 buah switch. Saya menggunakan switch 295024. Saya simpan pada lantai 1 dan juga lantai 2. Dan pada masing-masing lantai ini terdapat beberapa perangkat. Di mana pada lantai 1 ini terdapat 2 buah laptop dan 2 buah PC. Dan pada lantai kedua ini terdapat 2 buah PC dan 1 buah laptop. Kita ke gedung B. Gedung B ini saya gambarkan sebagai manajemen pengolahan data, di mana pada gedung B ini saya membuat 3 lantai, dan pada gedung B ini juga sama, saya menggunakan 3 buah switch, dan pada setiap lantainya itu terdapat beberapa perangkat, yaitu pada lantai 1 terdapat 2 buah PC, lantai 2 terdapat 2 buah PC, dan lantai 3 terdapat 2 buah PC. Pada lantai pertama, kedua buah PC ini saya gambarkan juga sebagai ruang accounting dan ruang administrasi, dan lantai kedua, PC pertama ini dan PC kedua saya gambarkan sebagai ruang pajak dan ruang BPKB, dan lantai berikutnya PC 1 dan kedua saya gambarkan sebagai ruang STNK dan ruang BBN. Selanjutnya, pada gedung C, di sini gedung C itu saya tuliskan sebagai gudang produksi, di mana sama pada gedung C ini terdapat 4 buah switch. 1 buah switch ini disimpan pada setiap lantai. Dan juga pada setiap lantai ini saya menyimpan beberapa perangkat, yaitu lantai 1 terdapat 2 buah PC dan 1 buah laptop. Lantai 2 terdapat 3 buah PC. Lantai 3 terdapat 2 buah PC dan 1 buah laptop. Lantai 4 terdapat 3 buah PC. Kembali ke sini, ke bawah. Untuk tempat penyimpanannya sendiri, di sini saya menggunakan komponen cold PT. Dan di sini terdapat DSL modem PT. Ini sebagai penghubungnya, dan juga di sini ada 1 buah server yang terpusat. Selanjutnya, terlihat juga beberapa segmen jaringan yang menggunakan topologi bintang atau star. Dalam topologi bintang, semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat seperti switch atau hub. Berdasarkan gambar tersebut, berikut adalah lokasi yang menggunakan topologi bintang. Dimulai dari gedung A itu pusat data center, di mana di sini lantai 1
Semua perangkat dan PC serta laptop terhubung ke switch 0 dan juga lantai 2 semua perangkat PC dan laptop terhubung ke switch 1 dan semuanya dimulai dari gedung C dan juga gedung B sama. Ini menggunakan topologi bintang atau star. Alasan saya memilih topologi ini pada PT Honda Motor untuk menghubungkan tiap gedung yang berbeda, di mana pada masing-masing ini dengan fungsi yang spesifik dengan menggunakan topologi jaringan berbasis router untuk menghubungkan gedung A, gedung B, dan gedung C. Kami dapat memastikan bahwa konektivitas ini akan stabil dan efisien antara gedung-gedung tersebut. Dan setiap router bertindak sebagai titik pusat yang memungkinkan komunikasi data yang cepat dan aman di seluruh perusahaan. Jenis dan jumlah perangkat jaringan beserta fungsinya. Dimulai dari router. Fungsi router ini untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda, baik jaringan lokal maupun jaringan luas. Router menentukan jalur terbaik untuk data agar sampai ke tujuan. Router ini menghubungkan berbagai gedung dan lantai serta mengarahkan lalu lintas data antar jaringan. Selanjutnya, kita ke fungsi switch. Switch ini berfungsi sebagai penghubung perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN. Switch menerima data dari satu perangkat dan mengirimkannya ke perangkat tujuan di dalam jaringan yang sama. Contohnya, ini setiap lantai di gedung A, B, dan C memiliki switch yang menghubungkan PC dan laptop dalam satu lantai tersebut. Selanjutnya, di sini fungsi PC atau personal komputer. Fungsi PC ini digunakan oleh pengguna untuk berbagai keperluan seperti menjalankan aplikasi, mengakses data, berkomunikasi melalui jaringan, dan lain-lain. PC berfungsi sebagai titik akhir dalam jaringan. Dan bisa dilihat juga, PC tersebar di berbagai lantai gedung A, gedung B, dan gedung C. Selanjutnya, fungsi laptop. Laptop memiliki fungsi yang sama dengan PC tetapi dengan mobilitas yang lebih tinggi. Laptop ini digunakan oleh pengguna yang memerlukan fleksibilitas untuk berpindah tempat. Laptop juga tersebar di berbagai lantai dan gedung untuk mendukung mobilitas karyawan. Selanjutnya kita ke Cloud PT. Fungsi Cloud PT yaitu merepresentasikan layanan cloud yang diakses melalui jaringan. Cloud ini dapat digunakan untuk berbagai layanan seperti menyimpan data, hosting aplikasi, dan penyediaan infrastruktur IT. Selanjutnya ada server PT. Fungsi server PT ini untuk menyediakan layanan kepada perangkat lain di dalam jaringan. Server ini biasanya memiliki kapasitas dan performa yang lebih tinggi dibandingkan PC ataupun laptop. Selanjutnya di sini ada DSL modem. Fungsinya itu untuk menghubungkan jaringan lokal ke penyedia layanan internet melalui saluran telepon. DSL modem ini mengubah sinyal digital dari jaringan lokal menjadi sinyal yang dapat ditransmisikan melalui saluran telepon. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan konfigurasi switching untuk menghubungkan perangkat-perangkat di setiap gedung. Kita hubungkan dengan koneksi kabel copper strike through, dimulai dari laptop 0, kita pilih fast ethernet, kita pilih FA0, kita hubungkan ke switch 29524, pilih FA1, selanjutnya kita ke laptop 1, kita pilih FA2, selanjutnya dari PC 0, kita pilih FA3, selanjutnya ke PC 1, dan kita pilih FA4. Pada lantai 2, kita hubungkan dimulai dari PC 2, pilih FA0 ke switch, pilih FA1, selanjutnya dari laptop 2, pilih FA0, FA2, lanjut PC 3, FA0 ke FA3. Selanjutnya kita beralih ke gedung B, kita menghubungkan tiap perangkat yang ada pada ketiga lantai ini. Sama kita menggunakan kabel copper strike through, dimulai dari lantai 1 pada PC 4, kita pilih FA0 ke switch, kita pilih FA1, lanjut ke PC 5, kita menggunakan FA2, lanjut ke PC 6, kita menggunakan FA1, lanjut ke PC 7,
kita menggunakan FA2. Lanjut ke PC 8 pada lantai 3. Lanjut pada PC 9. Selanjutnya kita menghubungkan perangkat pada gedung C, sama kita menggunakan kabel copper straight through dimulai dari lantai 1, yaitu dimulai dari laptop 3 ke switch, pilih FA1, selanjutnya pada PC 10, lakukan hal yang sama pada setiap lantai. Lanjut pada lantai 2, kita pilih FA0 ke switch, kita pilih FA1. Selanjutnya kita menghubungkan server PT ke cloud PT menggunakan kabel copper straight through. Pilih FA0, lalu kita pilih Ethernet 6. Selanjutnya kita menghubungkan dari cloud PT ke DSL modem menggunakan automatically ini. Di sini terlihat langsung connect antara DSL modem ke cloud PT. Selanjutnya di sini kita akan menghubungkan switch yang terdapat pada gedung A ke router 1. Sebelumnya di sini saya akan menambahkan portnya dulu terhadap router ini. Di sini langsung saja kita pilih. Di sini kita akan memasukkan port yang PT router NM1CFE. Sebelumnya kita matikan dulu port. Kita ambil, kita simpan di dalam port yang kosong. Saya akan memilih semuanya. Selanjutnya kita nyalakan lagi. Router 2 di sini. Saya pilih yang CFE ini. Di sini saya menambahkan 4 buah port pada router 2. Kita matikan terlebih dahulu lagi. Jadi pada router NM1CFE kita ambil, kita drop. Selanjutnya kita nyalakan lagi. Kita mulai hubungkan dimulai dari gedung A lantai 1, dimulai dari switch 0. Di sini sama, saya menggunakan koneksi kabel copper straight through. Kita pilih FA5. Nah, kita pilih FA0. Lanjut, kita ke lantai 2. Mulai menyambungkan dari switch 1, ke FA4. Kita sambungkan ke router 1, pilih FA1 pada gedung B, dimulai dari lantai 1, kita sambungkan switch 2 ke router 2. Lanjut, pada lantai 2, switch 3, pilih FA0/3, sambungkan ke router 2, pilih FA1/0. Lanjut, pada lantai 3, di switch 4, kita pilih FA03, sambungkan ke router 02, pilih FA6/0. Selanjutnya, pada gedung C, dimulai dari menghubungkan switch 5 yang berada pada lantai 1, pilih FA0/4. Lanjut kita sambungkan ke router 3, kita pilih FA0/0. Lanjut pada switch 6 di lantai 2, kita pilih FA0/4 ke FA1/0. Lanjut ke lantai 3, switch 7, kita pilih FA0/4 langsung ke FA6/0. Selanjutnya di sini kita ke lantai 4, switch 8, kita pilih FA0/4 dan sambungkan ke router 3 dengan FA7/0. Hubungkan dari DSL modem PT, yaitu kita pilih port 1 ke router 2. Kita pilih fast Ethernet 7/0. Sekarang kita menghubungkan router yang ada pada setiap gedung, dimulai dari router 1. Kita pilih FA6/0. Kita hubungkan dari router 1 ke router 2. Di router 2 kita pilih FA8/0. Lanjut ke router 2 ke router 3, kita pilih FA9/0. Lanjut kita ke router 3 pilih FA8/0. Lanjut dari router ketiga ke router pertama kita pilih FA9/0. Pada router 1 kita pilih FA7/0. Semuanya sudah saya sambungkan. Nah, di sini saya sudah membuat IP pada setiap gedung untuk menghubungkan antar gedung ke router. Mulai dari gedung A, yaitu dimulai dari lantai 1, switch 0. Di sini kita bisa menggunakan config atau CLI. Mulai dari, kita lihat dulu di sini kita sudah menuliskan. Kita langsung masukkan saja IP-nya 125.2.1. Klik enter.
Kita on kan. Nah, IP-nya 130. Kita enter. Kita klik on kan. Ada gedung B, sama, lakukan hal yang sama. Kita klik config, terus di sini dimulai dari lantai 1. Lanjut kita ke router 3 pada gedung C. Kita sambungkan dari DSL modem PT ke router 2. Switch antar gedung sudah hijau, ini tandanya sudah berhasil disambungkan ke router. Selanjutnya kita sambungkan antara router tiap gedung ya, dimulai dari router 1 ke router 2. Komponen sudah saling terhubung, dimulai dari komponen router yang menghubungkan antar tiap gedung, dan juga switch ke router, dan DSL modem ke router. Langkah-langkah yang saya ambil untuk mengamankan jaringan pada PT Honda Motor adalah sebagai berikut. Yang pertama ada keamanan pada perimeter jaringan, yaitu kita pasang firewall pada titik keluar masuk jaringan, terutama antara router 0 dan router 1, serta antara router 0 dan router 2. Firewall ini akan membantu menyaring lalu lintas yang masuk dan keluar dari jaringan internal. Konfigurasikan firewall untuk membatasi akses hanya pada port dan protokol yang diperlukan. Yang kedua, keamanan router dan switch dengan buat VLAN untuk memisahkan jaringan berdasarkan fungsi dan lokasi, seperti jaringan untuk data center yang ada di gedung A, dan manajemen pengolahan data yang terdapat di gedung B, dan juga gudang produksi yang ada di gedung C. Pada tiap port, yaitu dengan aktifkan fitur keamanan port pada setiap switch seperti port security. Untuk mencegah perangkat yang tidak sah terhubung ke jaringan, dan juga nonaktifkan port yang tidak digunakan pada switch untuk mengurangi resiko.
saya akan tes uji konektivitas antar perangkat di setiap gedung. Kita mulai dari antar gedung terlebih dahulu, tapi beda lantai. Kita pilih laptop. Hasilnya successful. Berarti ini berhasil. Hasilnya isi dari perangkat gedung B ke gedung C. Hasilnya successful. Terus kita kirimkan dari server ke successful. Kesimpulan dari topologi jaringan yang telah saya buat yaitu dapat diambil kesimpulannya yaitu jaringan PT Honda Motor memiliki topologi yang terstruktur dengan baik, menghubungkan berbagai gedung dan lantai melalui router dan switch yang terdistribusi dengan benar. Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengamankan jaringan mencakup penggunaan firewall dan segmentasi WLAN. Meskipun demikian, selalu ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan performa serta keamanan jaringan, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis yang terus berubah. Saran yang bisa saya ambil yaitu melakukan peningkatan pada keamanan jaringan dengan pembaruan dan patch. Pastikan semua perangkat jaringan dan sistem selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru untuk menutup celah kerentanan. Melakukan network access control sebagai implementasi untuk mengontrol perangkat yang diizinkan terhubung ke jaringan dan memastikan hanya perangkat yang aman dapat terhubung. Dan juga melakukan monitoring dan manajemen jaringan yaitu dengan menggunakan solusi monitoring jaringan canggih untuk visibilitas real-time terhadap performa jaringan, deteksi anomali dan troubleshooting dengan cepat, dan melakukan pertimbangan alat manajemen jaringan otomatis untuk mengelola konfigurasi perubahan dan kepatuhan terhadap kebijakan. Mungkin cukup sekian presentasi tugas merancang dan membangun jaringan baru untuk PT Honda Motor. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.